Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita, dari nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang Allah penuhi dengan keberkahan, yaitu guna untuk menuntut ilmu syar'i. Dan ilmu yang kita sedang pelajari adalah yaitu ilmu tauhid, yang kita mengambil kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah. Dan tidak luput kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabat-sahabat beliau, dan juga khususnya kita sebagai umatnya, yang semoga istiqamah di dalam menjalankan dan menegakkan sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita masuk pada bab ma jaa fit tatayyur, penjelasan tentang tatayyur, yang dimana tatayyur atau disebut dengan tiarah itu maknanya adalah yang mengait-ngaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat atau yang dia dengar, atau dia menentukan angka-angka yang dianggap sebagai angka sial atau suara yang bisa mendatangkan sial, dan itu semua disebut tatayyur. Dan asal tatayyur itu diambil dari kata ta'irun, yang dalam bahasa Arab ta'ir maknanya adalah burung. Kenapa bisa disebut sebagai tatayyur kemudian mengambil dari kata at-ta'ir? Dahulu di zaman Arab jahiliyah, mereka berkeyakinan jika ingin keluar safar, meninggalkan kampung mereka, meninggalkan rumah-rumah mereka, mereka bergantung dengan mengundi nasib. Dia melepaskan burung. Jika burung itu terbang ke arah kanan, mereka keluar. Namun ketika burung itu terbang ke arah kiri, mereka menganggap hal itu adalah hal yang sial. Jadi mereka mengurungkan itu. Maka datanglah Islam yang dibawa oleh Nabi SAW
untuk menepis keyakinan dari orang-orang jahiliyah. Jadi mereka mengkaitkan kesialan itu dengan yaitu burung. Maka Islam menyampaikan kepada mereka yang masih membawa mengadopsi dari at-tiyarah atau tatayyur agar mereka meninggalkan tatayyur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Beliau bersabda, at-tiyarah syirkun, bahwa hukum daripada tatayyur, menganggap sial dengan sesuatu, itu hukumnya adalah syirik. Namun jamaah sekalian, sudah sekian abadnya tatayyur masih diadopsi sampai di zaman kita ini. Mungkin di tanah air kita yang kita dapati tatayyur itu disebut sebagai istilah pamali, dan ini tersebar di masyarakat, tersebar di keluarga kita. Jangan melakukan hal itu karena itu hukumnya pamali, enggak boleh melakukan ini pamali. Itu semuanya bentuk daripada kata lain daripada tatayyur. Jadi dia menganggap sesuatu yang sial dengan melakukan sesuatu, atau dia mendengar suara binatang, maka ini bentuk daripada tatayyur. Lalu apa hukumnya dari hukum tatayyur? Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan at-tiyarah syirkun, bahwa tatayyur itu menganggap sial dengan sesuatu itu hukumnya syirik. Maka para ulama membagi apakah itu masuk kepada asyirkul akbar atau syirkul asghar. Bisa menjadi hukum syirik besar dan juga bisa menjadi hukumnya syirik kecil. Disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa siapa yang meyakini dengan sesuatu atau dia menolak sesuatu, maraddahu at-tiyarah min hajatihi, dia menolak sesuatu karena ada keyakinan yaitu tatayyur di sebuah hajatnya, beliau mengatakan faqad asyrak wa huwa syirkun asghar, berarti dia telah melakukan syirik yang kecil. Jadi dia meyakini bahwa ketika mendengar suara burung dia dapat kesialan, mendapatkan angka 13 dapat sial, lalu dia menghindar, tidak mau mendapatkan angka 13, maka ini dihukumi, kata beliau, sebagai syirik yang kecil. Adapun yang beliau katakan at-tiyarah min babi syirkil akbar, bahwa bisa terjadi masuk ke dalam syirik yang besar, beliau katakan idza i'taqada anna hadzal mutayyar bih yatasarrafa aw lahu mutayyar tasarrafa fil kuni dunillahi azza wa jalla. Bisa menjadi hukumnya syirik yang besar kalau dia meyakini. Berarti di sini ada keyakinan, ada akidah yang dia yakini bahwa setiap yang merubah ya sial itu adalah dengan menisbatkan kepada binatang, kepada angka, itu dia menisbatkan atau menafikan selain Allah, maka itu masuk kepada asyirkul akbar, berarti syirik yang besar. Karena tidak ada yang dapat memberikan manfaat dan menolak mudarat melainkan Allahu Jalla wa'ala. Selain Allah, yang selain itu tidak dapat bisa merubah dari yang manfaat kemudian bisa menjadi mudarat dan juga bisa menjadi manfaat. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi di dalam kitab Faidul Qadir, beliau juga menjelaskan bahwa tatayyur itu bisa menjadi syirik yang besar
jika dia meyakini bahwa benda-benda yang dia yakini dapat menciptakan kesialan, dapat memberikan manfaat, maka itu termasuk dia syirik yang besar. Adapun kalau dia merasa tatayyur dengan sesuatu yang tidak dia yakini, hanya dia beranggapan itu hanya sial saja karena angka 13 atau mendengar suara burung hantu dan yang semisalnya, ini termasuk dia syirik yang kecil. Kemudian al-mu'alif, penulis dari kitab ini, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, membawakan dalil yang pertama dari surat Al-A'raf pada ayat ke-131. Allah Ta'ala berfirman, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan yang mereka itu dapatkan adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi mereka kebanyakan tidak mengetahui. Kemudian dalil yang kedua pada surat Yasin di ayat ke-19, Allah Ta'ala juga berfirman, qalu, mereka berkata, ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Jadi mereka mengatakan bahwa kesialan yang kalian dapatkan itu karena ulah kalian sendiri. Apakah jika kalian diberi peringatan, yaitu bernasib malang, sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas? Nah, dari dalil-dalil ini para ulama menjelaskan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah membawakan ini sebagai dalil ayat-ayatnya mengharamkan tatayyur. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman menjelaskan, yaitu di surat Al-A'raf, fa idza ja'atuhumul hasanah, apabila ada kebaikan, qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'ah, itu datang kepada mereka ada kebaikan, mereka mengatakan ini adalah karena hasil usaha kami sendiri. Kalau datang kebaikan, wa in tusibhum sayyi'ah, kalau mereka ditimpa kesusahan, ditimpa dengan kemalangan, yatayyaru bi Musa, mereka menisbatkan kesialan itu kepada Nabi Musa, wa man ma'ahu, dan juga pengikut-pengikutnya Nabi Musa. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala membantah, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Allah berfirman, ketahuilah bahwa kesusahan, kesialan yang mereka lakukan itu semuanya itu ada di tangan Allah. Jadi Allah yang menetapkan, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Nah, dalam ayat ini mereka bertatoyur kepada Nabi Musa dan pengikutnya. Ketika mereka melihat Nabi Musa datang, lalu mereka mendapatkan kesialan, lalu mereka menimpakan kepada Nabi Musa. Ini ulah Nabi Musa ketika datang dengan kaumnya, akhirnya kita mendapatkan kesusahan. Dan ini pun sering dinisbatkan kepada manusia. Ya, gara-gara si fulan datang akhirnya kita sial. Itu tatoyur namanya. Jadi suka menisbatkan seseorang, gara-gara fulan nih, ya, akibatnya kita sial, enggak datang tepat waktu, akhirnya kita mendapatkan kesusahan di jalan. Dan itu tidak boleh dinisbatkan kepada seseorang. Yang membuat kesialan itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana yang dilakukan oleh, yaitu orang-orang yang ketika menisbatkan kepada Nabi Musa dan kaumnya. Dan Fir'aun juga dengan pengikutnya menisbatkan kepada Nabi Musa. Karena jamaah di dalam Islam perlu diketahui
tidak ada sial kecuali karena maksiat, dan tidak ada keburukan kecuali karena dosa. Jadi dalam Islam sial itu karena sebab dia maksiat kepada Allah, baik juga kepada Nabi SAW. Dalam Islam, ketika seseorang ditimpa keburukan karena dia berbuat dosa, karena hal ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau menjelaskan di dalam kitab Al-Mulakhas fi Syahri Kitab Tauhid, yang beliau katakan annal masaib bisababil ma'asi wa sayyiat, bahwasanya musibah-musibah yang datang menimpa seseorang itu dikarenakan sebab maksiat dan dosa yang dia lakukan. Jadi terkadang kita hari ini sial, itu enggak boleh menisbatkan kepada sesuatu, kepada manusia, kepada angka, enggak boleh. Itu tatayur. Kenapa dia bisa sial? Kenapa dia bisa mendapatkan keburukan? Jawabannya adalah karena dia melakukan maksiat, karena dia melakukan dosa. Itu sebab yang ditimpakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karenanya Allah Ta'ala menegaskan di dalam surat Asy-Syura pada ayat ke-30, Allah berfirman, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka itu disebabkan karena perbuatan tangan kalian, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahannya. Artinya, wa ma asabakum, setiap musibah yang kita alami itu dikarenakan, disebabkan apa? Sebab dari tangan-tangan kita, atau kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Benarlah apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, annal masaib bisababil ma'asi wa sayyiat. Jadi sebabnya apa? Karena dosa dan maksiat yang dia lakukan. Dah, jamaah sekalian, bahwa tidak ada kesialan di dalam Islam. Tidak ada kesialan tentang hari yang sial, waktu yang sial, tempat sial, angka sial, ataupun hewan. Itu tidak ada dalam Islam. Akan tetapi ketika seorang bermaksiat kepada Allah, maka bersiap-siaplah untuk mendapatkan yaitu kesialan dan keburukan kalau dia bermaksiat kepada Allah. Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh muttafaqun alaih, kata Rasulullah SAW, ma yusibul muslim, tidaklah seorang muslim itu mendapatkan musibah, min nasabin wala wasab, musibah yang dia dapatkan adalah berupa penyakit, berupa keletihan, wala hammin wala huznin, dan juga berupa yaitu khawatir, resah. Semua itu wala ada wala ghammin, dan tidak ada juga yang mendapatkan gangguan dan kesusahan, bahkan apa, hatta syaukati yushakuha, bahkan sampai duri yang menusuk padanya, illa kaffarallahu biha min khatayah, niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Lalu apa yang bisa diambil pelajaran hadis ini? Sampai seseorang tertusuk dengan duri, kalau seandainya dia bermaksiat kepada Allah, itu sebab
Allah memberikan balasan karena dia berbuat dosa dan maksiat, akhirnya dia tertusuk dengan duri. Terkadang kita tidak sadar, tertusuknya kita dengan jarum, tertusuknya kita dengan sesuatu, itu sebab karena bukan dari hari itu hari sial. Bertemu dengan teman itu teman sial, lalu dia berada di waktu yang sial. Tidak semua karena memang dia telah berbuat dosa dan maksiat. Kalau seandainya dia tidak bermaksiat kepada Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, illa kafarallahu biha min khatayah. Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahannya disebab dia mendapatkan ujian, cobaan dari Allah. Kalau dia sabar dan tetap mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan kesialan, kemudian kita dapat musibah, itu sebab karena dosa dan maksiat. Karena jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita sudah mengetahui orang yang melakukan dosa dan maksiat, dia akan mendapatkan kesialan, dia akan mendapatkan keburukan, maka sebisa mungkin kita menghindarkan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu al-mu'allif rahimahullah, penulis dari kitab ini, membawakan lagi dalilnya. Di antara dalil yang beliau bawakan dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarah wala hamah wala safara. Tidak ada adwa, tidak ada tatayyur, hamma dan juga safar. Hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim ada tambahannya, wala nau wala ghul. Tidak ada nau dan juga ghul. Apa yang disebutkan dalam hadis ini? Ada 6 perkara yang Nabi SAW nafikan. Sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis, la adwa wala tiyara wala hama wala safar wala nau wala ghul. 6 perkara ini dinafikan oleh Nabi SAW. Apa makna adwa? Makna dari adwa adalah penyakit menular. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Artinya tidak ada penyakit yang menular yang bisa menularkan dengan sendirinya. Bahwa penyakit itu menular melainkan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai seseorang menyangka dan mengira bahwa penularan itu terjadi karena dengan sendirinya, karena dengan dinisbatkan kepada suatu penyakit tersebut. Berarti dia telah meyakini bahwa penyakit itu dapat menular, padahal yang menularkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pernah terjadi di dalam hadis yang lain, Nabi SAW ingin menjelaskan bahwa adwa ini terjadi karena takdir Allah, bukan karena dengan sendirinya dari penyakit tersebut. Bahwa perpindahan penyakit dari satu hewan ke hewan yang lain, dari manusia ke manusia yang lain, itu karena dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Arab Badui datang menemui Nabi SAW. Yang mana Arab Badui itu bertanya tentang ada satu untanya yang berpenyakit kulit pada saat itu. Seorang Arab Badui ini pengembala kambing dan unta. Lalu dia datang kepada Nabi mengeluhkan ada satu untanya berpenyakit. Dan tatkala mereka berkumpul, unta-unta yang sehat dengan yang sakit tersebut,
maka unta yang pertama menularkannya. Seakan-akan orang Arab Badui tersebut meyakini bahwa gara-gara sebabnya unta yang berpenyakit inilah yang menularkan kepada unta-unta yang lainnya. Apa jawaban Nabi SAW? Beliau bersabda, faman a'dal awwala, lalu siapa yang memberikan penyakit kepada unta yang pertama yang sakit itu. Diajak dialog oleh Nabi SAW bahwa unta yang pertama mendapatkan penyakit itu bukan dengan sendirinya dia datang, melainkan Allah lah yang mengizinkan, Allah yang mentakdirkan, semua atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Ingin memberikan penjelasan kepada orang Arab Badui tersebut bahwa penyakit unta itu tidak bisa menularkan dengan sendirinya, melainkan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita luruskan, bukan berarti kita sudah tahu itu adalah suatu penyakit yang telah diteliti oleh medis, itu adalah dapat menularkan kepada yang lainnya, lalu kita pasrah. Kalau Allah tidak izinkan, ya tidak menular, dan ini adalah yang batil. Dalam akidah Ahlus Sunnah ada yang namanya ikhtiar dan juga tawakal. Kalau seandainya kita mengajinya separuh-separuh dan kita akan berkeyakinan kalau begitu ya sudah, kita bergantung saja kepada Allah. Kalau Allah tidak izinkan kita menular, maka tidak akan tertular. Dia bergaul, dekat, makan bersama dengan orang yang berpenyakit yang sudah diteliti bahwa penyakit itu menular. Dan ini adalah kesalahan yang batil, enggak boleh. Kenapa demikian? Karena disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk menempuh jalan agar tidak tertular. Jalannya apa, kata Nabi alaihi salatu wasalam? Wa firra minal majdhum kama tafillu minal asadi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jauhilah kalian dari orang yang terkena penyakit kusta. Kita diperintahkan untuk apa? Menjauh. Kama tafirru minal asadi, sebagaimana engkau menjauhnya dari kejaran singa. Lalu disinilah Nabi SAW untuk kita menghindar dari orang yang berpenyakit, bahwa penyakit itu dapat menular, yang sudah diteliti oleh medis. Dengan begitu orang tersebut dia telah benar di dalam berakidah, dan dia menisbatkan bahwa penularan penyakit itu karena Allah. Tapi tidak boleh kita berserah diri, bertawakal hanya kepada Allah, tapi dia tidak menghindar sesuatu yang dapat tertular dengan penyakit tersebut. Makanya jamaah sekalian, Nabi SAW juga pernah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, la yuridu mumridu ala musih, yang sakit jangan mendekat kepada yang sehat. Yang sehat juga tidak boleh mendekat kepada yang sakit. Maksudnya kalau penyakit itu dapat menularkan, artinya biasanya orang yang sehat kalau ada satu yang sakit, dia akan apa? Sama, ikut-ikutan mereka sakit. Tapi tidak boleh menisbatkan bahwasanya karena dia yang berpenyakit, gitu ya. Maka nggak boleh dia menisbatkan itu. Semua itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis yang lain jemaah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, beliau SAW juga pernah bersabda, idza sami'tum bihi bil ar, apabila kalian mendengar wabah yaitu berpenyakit di satu negeri, fala taqdamu alaihi, maka jangan kalian datangi negeri tersebut. Wa idza waqa'a fi ardi bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu, dan apabila wabah itu
yaitu suatu wabah yang berpenyakit berada di tempat kalian, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut, ya, karena hendak melarikan diri dari wabah tersebut. Maka lihat yang terjadi 2 tahun silam, kita ditimpa wabah penyakit COVID. Makanya yang satu negeri itu tidak boleh keluar, nggak boleh keluar. Kenapa? Karena ya Nabi SAW larang, karena akan menyebar di antara virusnya. Tapi tetaplah bahwa yang menularkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua dijelaskan oleh Nabi. Penularan itu terjadi dengan izin dari Allah. Maka dari sinilah Nabi alaihi salatu wassalam ingin menghilangkan keyakinan orang-orang jahiliyah bahwa penyakit menular itu yaitu tertular dengan sendirinya. Dia menafikan itu semuanya dari Allah. Sehingga Nabi SAW bersabda kepada mereka, wala adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Bisa dipahami jemaah? Ini penting ini, ya, agar kita bisa menjelaskan bahwa penyakit itu tidak dapat menular dengan sendirinya, kan tetapi dengan izin dari Allah. Yang kedua, yang dinafikan oleh Nabi SAW dalam hadisnya tadi adalah tatayyur atau tiarah, beranggapan sial. Bahwa tidak ada kesialan yang disebabkan oleh burung atau hewan yang lainnya. Tidak ada hubungan antara ya seseorang dapat sial karena kejatuhan dari kotoran hewan, orang tersebut sial karena mendapatkan angka 13. Semuanya itu adalah bentuk daripada kebiasaannya orang-orang Arab jahiliyah. Maka di antara dalil yang secara umumnya kita tidak boleh mengikuti mereka, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tidak boleh kita menyerupai mereka, tidak boleh kita mengikuti mereka, karena Islam punya di antaranya syariat tersendiri yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tidak boleh kita bergantung atau dia menganggap sial dengan sesuatu. Anggapan ini adalah hanya dugaan yang tidak benar dan ini batil. Kemudian yang ketiga, bahwa kata Nabi SAW, walahamah, hama itu maknanya adalah burung hantu. Di zaman jahiliyah, tatkala ada burung hantu yang datang kepada mereka, mereka menganggap bahwa hal tersebut adalah tanda kesialan. Baik itu berupa ada orang yang meninggal, ada yang sakit, itu dengan dinisbatkan kepada burung hantu tersebut. Dan ternyata sampai sekarang masih ada diadopsi oleh ya sebagian kaum muslimin di negeri kita. Akan tetapi bukan dengan burung hantu, mungkin dengan dinisbatkan kepada burung gagak. Hinggap di satu rumah, maka dia meyakini ada yang akan meninggal dunia, dan itu adalah bentuk daripada kesyirikan. Makanya Nabi mengatakan walahamah, tidak ada kesialan terhadap ya dinisbatkan kepada burung, baik itu burung hantu atau burung yang lainnya. Maka tidak boleh kita meyakini itu. Kematian itu bukan dinisbatkan kepada burung dan juga kepada sesuatu yang lain. Kematian itu adalah sudah takdir dari Allah. Allah telah menetapkan dari kematian seseorang. Maka tidak boleh kita menisbatkan kepada burung hantu. Dan yang keempat yang dinafikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah wala safara. Itu safar adalah yang dimaksudkan bulan kedua dari bulan Hijriyah, yaitu bulan Safar. Dianggap sial karena memang bulan Safar ini berkaitan dengan waktu, yaitu bulan.
Orang-orang Arab jahiliyah, mereka kalau sudah datang bulan Safar, mereka menganggap sial. Dan masih juga kaum muslimin beranggapan bahwa bulan Safar itu tidak boleh menikahkan pada bulan Safar karena akan dapat sial. Enggak boleh melaut pada bulan Safar, nanti akan dapat musibah, dan itu semuanya bentuk daripada yaitu batil, termasuk dia tatayyur. Yang kelima, wala nau. Nau ini maknanya adalah sesuatu yang dikaitkan dengan bintang lalu dinisbatkan turunnya hujan. Ada bintang, enggak jadi turun hujan. Ada bintang, di sana turun hujan, dia nisbatkan turun hujan itu dengan bintang. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, wala nau, tidak ada ya dikaitkan bintang itu tentang turunnya hujan. Hujan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu akan turun? Di mana hujan itu akan turun? Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya itu. Tidak boleh dia menisbatkan kepada bintang, bahwasanya bintang muncul terang benderang kemudian akan turun hujan, atau dia anggapan tidak akan turun hujan. Semua itu adalah bentuk daripada kedalamnya tatayyur. Yang keenam, wala ghul. Ghul ini maknanya syaitan yang diyakini bisa membuat orang tersesat. Sering mendengar, Pak? Sering mendengar kalau ada bis disasarkan di tengah-tengah hutan. Ya. Dan itu pernah terjadi juga oleh orang tua dari teman ya ana bercerita. Dia pulang, ternyata nggak sampai rumahnya. Nggak sampai rumahnya. Ternyata disasarkan oleh jin, dan itu termasuk ghul. Nah, tujuan ini syaitan membuat tersesat, dia tidak tahu arah pulang. Maka ini yang disebut ghul. Nabi SAW ketika ada orang yang ketiga menisbatkan ini karena bentuk daripada gangguan jin tersebut, dia nisbatkan hanya kepada jin tersebut, tidak menisbatkan atas izin dari Allah, maka dia termasuk ke dalam itu. Jadi jin yang menyesatkan itu semuanya juga atas apa? Izin dari Allah. Jadi jin yang menyesatkan seseorang itu semua atas ya izin dari Allah, karena Allah sudah mengatur itu semua. Akan tetapi jamaah, Nabi SAW menerangkan bahwa gangguan jin ini atas izin dari Allah, sehingga seseorang ketika merasa diganggu oleh jin, maka Nabi SAW memberikan penangkalnya. Maksudnya memberikan apa? Bentengan untuk tidak diganggu oleh jin. Nabi pernah bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif, tapi sebagian ulama mengatakan maknanya nanti akan dikuatkan dengan hadis yang sahih. Maka terangkatlah syawahid hadis ini. Di antara kata Rasulullah, wa idza taghawwalat lakum al-ghilan. Lihat, ghul al-ghilan itu makna dari al-ghilan. Fanadu bil adhani. Jika kalian merasa di perjalanan disesatkan oleh ghilan. Ghilan itu adalah maknanya tadi apa? Wala ghul, syaitan yang menyesatkan. Kata Nabi, fanadu bil adhani. Maka berkumandang azanlah di situ. Nah, hadis yang sahihnya dikeluarkan oleh muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, "Idza nudiya lis-shalah adbara syaitan." Apabila azan dikumandangkan, maka setan ini berpaling dan lari. Walahu duratun, sampai terkentut-kentut, hatta la yasma'al ta'dhin,
sampai dia menjauh tidak lagi mendengar suara azan. Maka jika kalian merasa diganggu oleh syaitan, para ulama mengatakan bolehnya dia menghilangkan gangguan dari jin tersebut dengan dikumandangkannya azan. Jadi kita harus menisbatkan itu semuanya atas izin dari Allah, tapi Nabi SAW memberikan yaitu keterangan, bentengan untuk kita bisa melawan dari tipu daya syaitan. Naam, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian al-mu'allif, penulis dari kitab ini pun membawakan lagi dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiyara wa yu'jibunil fa'lu. Qalu wa ma fa'lu? Qala kalimatun thayyibah. Kata Nabi, tidak ada adwa, tidak ada tatayyur, tetapi yang ada al-fa'lu. Lalu para sahabat berkata, qalu wa mal fa'lu ya Rasulullah? Apa yang dimaksud al-fa'lu tersebut? Maka beliau bersabda, qala kalimatun thayyibah. Al-fa'lu itu adalah kata-kata yang baik. Dan dari hadis yang diriwayatkan Abu Daud yang dari jalan sahabat Uqbah bin Amir, yang beliau berkata, dzukiratit tiyarah 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, tiarah atau tatayyur disebut-sebut di sisi Nabi SAW. Faqala, maka kemudian beliau bersabda, ahsanuha al-fa'lu wa la taruddu musliman. Yang terbaik adalah al-fa'lu, dan tiarah tidak boleh ditahan atas kehendak seorang muslim. Fa idza ra'a ahadukum, apabila kalian melihat sesuatu ma yakrahu, yang tidak disenangi, maka kata Nabi, faliyakul, maka berdoalah. Di antaranya beliau ajarkan doanya, Allahumma la ya'ti bihasanati illa anta. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan semua itu, yang mentakdirkan semua apa yang Allah kehendaki. Maka jika kita melihat sesuatu yang buruk yang tidak kita senangi, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah ajarkan, Allahumma, ya Allah, la ya'ti bil hasanat, tidak akan datang kebaikan-kebaikan illa anta, kecuali darimu. Wala yadfa'u sayyi'at illa anta, dan tidak ada yang dapat menolak keburukan kecuali engkau. Wala haula wala quwwata illa bik, maka tidak ada daya kekuatan melainkan datang darimu. Maka ini hadis dikeluarkan oleh Abu Daud. Kalau kita tidak menginginkan sesuatu yang buruk, melihat sesuatu yang buruk, agar kita tidak tertimpa sesuatu yang buruk itu, maka baca doa ini, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik. Ini doa untuk menolak daripada kita melihat sesuatu yang tidak kita senangi. Kemudian jemaah, al-fa'lu ini menunjukkan sikap daripada optimis, berprasangka baik kepada Allah, berhusnuzan. Sebab Allah juga mentakdirkan kebaikan. Adapun tatayyur itu ditunjukkan dari sikap lawannya, yaitu pesimis. Jadi dia itu bersuudzon kepada Allah, itu tatayyur. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya prasangkaan hambanya itu sesuai dengan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan dia merasa baik, maka Allah akan berikan kebaikan. Kalau dia merasa sial, maka Allah akan berikan kesialan. Disebutkan dalam sebuah hadis contoh dari al-fa'lu. Al-fa'lu tadi adalah kalimatun thayyibah, kata-kata yang baik.
Hadis dari jalan Buraidah yang beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yatatayyaru min syai'in, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan tatayyur dari sesuatu apapun, beliau tidak pernah melakukannya. Wa kana idza ba'atha 'amilan sa'ala 'anil ismi, beliau jika telah mengutus seseorang bekerja, maka beliau bertanya tentang namanya. Beliau tuh biasanya tanya tentang namanya. Makanya kata Nabi, fa idza a'jabahul ismuhu fariha bihi. Kalau Nabi SAW mendapati nama tersebut adalah nama yang baik, beliau takjub. Wa ru'ya bi syuradzalik fi wajhi, itu dengan raut wajah beliau bahwa nama yang disebutkan oleh orang tersebut itu baik, dan beliau dari raut wajahnya tersenyum, bergembira. Wa in kariha ismahu, apabila ada nama seseorang namanya buruk, ru'ya karahiyatu dzalik fi wajhi, maka Nabi alaihi salatu wasalam yaitu merasa tidak senang dengan ditandai raut wajahnya yang merengut. Apa yang diambil di sini? Bahwa tatkala Nabi SAW di dalam perjanjian Hudaybiyah datang utusan orang-orang kafir, ini dalam perjanjian Hudaybiyah, meminta perlindungan kepada Nabi, maka orang itu yang diutus bernama Suhail bin Amr. Tatkala Nabi SAW mengetahui bahwa namanya adalah Suhail, maka Nabi bersabda dan mengatakan kepadanya, sahula lakum min amrikum, Allah akan memudahkan urusan kalian. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Artinya apa? Nama itu bisa berpengaruh kepada yaitu seseorang. Makanya kalau kita ingin memberikan anak nama, cari nama-nama yang baik. Agar apa? Nama yang baik itu, kata Nabi SAW, al-fa'lu kalimatun thayyibah. Kita dengan kasih nama yang baik agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada anak tersebut. Makanya ada banyak nama-nama yang tidak baik, maka hendaknya digantikan dengan nama-nama yang baik. Apalagi nama-namanya sudah nama yang orang-orang kafir, maka segera diganti. Segera diganti. Karena dari sinilah Nabi SAW yaitu bertafaul. Karena bertafaul dengan nama seseorang artinya kita itu berhusnuzon. Kalau kita sudah menganggap sesuatu yang baik, maka Allah akan berikan kebaikan. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya nama yang paling baik, Nabi SAW menyebutkan diantaranya Abdurrahman, yaitu hamba yang penyayang. Abdullah, yaitu hamba Allah. Ini banyak, bukan sekedar kita memberi nama anak lalu sudah bergaya-gaya seperti orang kafir, tidak. Kita muslim, kita punya aturan, kita punya syariat. Lalu disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW ini beliau keluar untuk memenuhi hajatnya, yang kemudian ada seseorang memanggil, beliau mendengarnya, ya Rashid, ya Najih. Lalu beliau SAW mendengar itu, ya Rashid. Rashid ini adalah orang yang diberikan petunjuk, orang yang memberikan petunjuk. Ya Najih, ya Najih, orang yang berhasil, orang yang sukses. Maka Nabi SAW itu tersenyum, karena itu adalah nama yang baik. Nama yang baik. Inilah contoh-contoh dari bertafaul, agar kita bisa mengambil nama-nama yang baik, agar kita tidak mendapatkan dari keburukan dengan sebab kita memberikan nama-nama yang buruk. Kemudian jamaah sekalian yang terakhir,
Di antara al-mu'allif rahimahullah membawakan juga riwayat secara marfu dari sahabat Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyara syirkun." Beliau mengatakan sampai 3 kali bahwa tatayyur itu hukumnya adalah syirik. Wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul. Bahwa tidak ada sesuatu yang beranggap sial bertatayyur, akan tetapi Allah akan menghilangkan semua jenis tatayyur itu dengan tawakal. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. Apa yang kita bisa ambil di sini pelajaran? Di antaranya dalam hadis-hadisnya juga menyebutkan di riwayat lain, man raddat tiyarah min hajah. Barang siapa yang mengurungkan hajatnya karena beranggapan sial, tatayyur, faqad asyrak, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ma kafaratu dzalik? Bagaimana agar kita menghapuskan dari bentuk tadi tatayyur itu, kan dia terkena hukumnya ya syirik. Maka Rasulullah bersabda, qala an yaqul ahaduhum, hendaklah mereka yang beranggap sial tatayyur dia mengucapkan Allahumma la khaira illa khairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan itu kebaikan datang dari Allah. Wala tayra ila tayruk. Tidak ada tatayyur beranggap sial melainkan itu semua datang dari Allah. Wala ilaha ghairuk. Maka tidak ada ilah selain Allah. Imam Ahmad meriwayatkan juga di antaranya beliau bersabda, innama at-tiyara ma amdaka aw raddak. Sungguhnya tatayyur itu ada sesuatu yang membuat kalian terus ya maju atau membuat kalian membatalkannya. Artinya apa yang seseorang bertatayyur, beranggapan sial dengan sesuatu, untuk menghilangkan itu adalah dengan tawakal, bergantung kepada Allah. Wa ma minna illa walakinna yudhabuhu bitawakkal. Kata Nabi menyebutkan tidak di antara kalian yang beranggap sial tatayyur itu akan dihilangkan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu dapat menghindarkan kita dari tatayyur. Yang pertama adalah tawakal. Jadi orang yang bertawakal ini dia akan menghilangkan dari setiap prasangkaan dari tatayyur. Misalkan gini, contohnya ada orang yang menabrak kucing di jalan, lalu kucing tersebut biasanya mati, ya. Lalu kebiasaannya kebanyakan orang apa? Kalau enggak dikubur dengan baik dengan kain putih, anggapannya adalah sial. Kan gitu. Lalu orang itu sudah mengetahui kalau itu adalah tatayyur yang kalau dilakukan menjadi hukumnya adalah syirik. Lalu bagaimana cara untuk menghilangkan dari kewaswasan, ketakutan dirinya itu? Dengan apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan walakinnallah yudhibuhu bitawakkal. Untuk menghilangkan itu semua adalah dengan tawakal kepada Allah. Jadi kalau orang lain bilang oh, nanti dia dapat celaka, sudah biarkan saja. Biarkan saja orang lain mau ngomong apa. Yang penting kita apa? Tawakal kepada Allah. Nah, itu untuk menghilangkan itu. Yang kedua, mengetahui bahwa tatayyur adalah satu bentuk, yaitu suudzon. Ya, bentuk dia berburuk sangka kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, disebutkan dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku ini sesuai dengan prasangkaan dari hambaku. Inna dhanni khairan falahu. Kalau seorang itu berhusnuzon kepada Allah, maka akan diberikan kebaikan. Wa in dhanna syarra falahu. Kalau dia berprasangka buruk, maka Allah juga akan berikan keburukan. Artinya apa? Kalau misalnya dia meyakini dia tidak menguburkan kucing yang mati tertabrak oleh dirinya akan dapat musibah, dia berprasangka begitu, dia yakin dia seperti itu, maka Allah akan berikan dia keburukan. Tapi kalau dia enggak yakin bahwa itu adalah bentuk daripada tatayyur, lalu dia kembali kepada Allah, tawakal, maka Allah
tidak akan memberikan bahayanya. Kalau seandainya suatu saat misalkan kita sudah tawakal kemudian kita dapat musibah, jangan dikait-kaitkan dengan ya hal yang kemarin, hal yang dahulu kita nabrak kucing kemudian kita tidak kuburkan. Jangan. Semua itu adalah bentuk Allah sudah takdirkan, bukan karena dengan kita menabrak yaitu seekor kucing. Itu diantaranya. Maka jamaah sekalian, ini saja mungkin yang kita bahas dari pembahasan kita pada bab tatayyur. Semoga bisa diambil manfaat dan kita bisa mengambil pelajaran dari bab ini. Mungkin dari jamaah ada yang ingin bersoal, bertanya, kami persilakan. Mungkin itu pertanyaan, Pak. Ya, silakan, Pak. Mungkin sedikit menyimpang dari ini ya. Baik. Materi. Kan kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Ya. Misalnya demi Allah dan Rasulullah tak boleh ya. Atau tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Ya. Ya. Nah, sekarang boleh enggak seperti ini? Jadi kita bersumpah dengan Al-Quran seperti pejabat mau dilantik itu Al-Quran ditaruh di kepala ini. Yeah. Terus kita mengucapkan demi Al-Quran. Al-Quran bukan makhluk ya. Yeah. Nah, Al-Quran bukan makhluk. Nah tadi kan tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Terus dia bilang saya kan bersumpah bukan dengan makhluk, dengan Al-Quran. Al-Quran kan bukan makhluk. Nah gimana itu? Iya. Ada pertanyaan bahwa bagaimana hukumnya ya bersumpah dengan Al-Quran yang kita saksikan banyak di negeri kita Al-Quran di atas kepalanya dan disumpahkan ya bersumpah. Maka kalau dia bersumpah dengan Al-Quran bahwa Al-Quran itu menisbatkan diturunkan dari Allah, maka itu tidak mengapa, berarti dia bersumpah atas nama Allah karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi perbuatan tersebut adalah perbuatan bid'ah karena tidak pernah terjadi di zaman Nabi SAW dan tidak pernah perintahkan Nabi kepada para sahabat untuk dia bersumpah dengan Al-Quran lalu di atas kepalanya. Tidak pernah terjadi. Maka kalau kita ingin bersumpah, maka sebutlah cukup dengan wallahi, demi Allah. Dan tidak boleh digandingkan juga dengan demi Allah dan demi Rasulullah. Dan ini semua perbuatan daripada ya syirik, menggandingkan Allah dengan makhluknya. Karena Rasulullah SAW adalah makhluk, tapi makhluk yang terbaik yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh saja dia bersumpah dengan ya Al-Quran, tapi yang dilakukan kebanyakan ya kaum muslimin itu adalah perkara yang beda. Pertanyaan yang kedua, apakah jika kita menginginkan sesuatu barang harus kita salawatkan dulu? Apakah ini termasuk perbuatan syirik? Jika kita menginginkan sesuatu, di antaranya ya banyak dai ya salawatkan dulu, maka niscaya nanti di kemudian hari kita akan dapat. Jika jamaah sekalian, ini bukan termasuk dari bagian yang disunnahkan, karena Nabi SAW tidak mengajarkan kepada para sahabat menginginkan sesuatu lalu dia salawatkan. Salawat itu adalah perkara yang baik. Di antara salawat itu kita agar mendapatkan ya salawat diganti oleh Allah. Karena Nabi pernah bersabda, "Man shala alayya," barang siapa yang dia bersalawat kepadaku, yaitu wahidah dengan satu kali bersalawat, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan 10 salawat. Dan salawat itu adalah bentuk dari pengagungan kita kepada Nabi SAW, yang sampai Allah dan para malaikatnya pun bersalawat. Diperintahkan kita kaum mukminin untuk bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allah dan juga para malaikat berselawat. Kita diperintahkan untuk berselawat. Ingin mendapatkan tujuannya adalah ganjaran, balasan dari Allah. Tapi jika dia menginginkan satu barang, salawatkan dulu, ini perkara yang bid'ah. Ya, tidak pernah terjadi. Ini perkara yang bid'ah. Maka kembali kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang dia beramal ibadah yang tidak ada contoh, maka amalan tersebut adalah tertolak. Dan itu perkara yang bid'ah. Dan kalau misalkan dia menisbatkan sesuatu ya dengan salawat, dia akan dapat, dia yakin dengan salawat yang dia baca itu akan dapat barang tersebut, itu bukan termasuk bagian daripada syirik. Kalau salawatnya dia buat-buat sendiri, maka bisa saja termasuk ya. Maka salawat itu kan banyak yang dibuat-buat oleh manusia. Tapi kalau salawat yang dijelaskan oleh Nabi ya sesuai dengan dalilnya ada, maka itu adalah perbuatan ya bid'ah, tidak termasuk syirik. Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah dianggap tatayyur jika kita sakit dan dikarenakan dikerjain orang yang tidak suka sama kita? Dikarenakan ya salat itu ya didiagnosis dokter apa nih? Ya diagnosis dokter tidak ada penyakitnya ya. Apakah termasuk tatayyur? Taib. Jika ada seorang penyakit yang ternyata didiagnosis oleh dokter, dia sudah ke rumah sakit, ternyata tidak ada penyakitnya, lalu dia menganggap ada orang lain yang berbuat jahat kepadanya, mungkin dengan mengirimkan jin untuk menyihirnya, apakah ini termasuk anggapan tatayyur atau tidak? Maka jamaah sekalian, kalau memang benar ya, kalau ada orang yang mengirim kemudian dia berpenyakit yang tidak diketahui, dia bawa ke dokter kemudian tidak ada penyakitnya, lalu kemudian ketika diruqyah misalkan, lalu terjadilah ya kesurupan, terjadilah reaksi-reaksi yang diganggu oleh jin, maka hal itu adalah ya benar bahwa jin ada yang dikirim oleh seseorang. Karena Nabi SAW pernah tersihir oleh seorang Yahudi, seorang anak Yahudi yang mengambil rambut Nabi SAW. Tapi beliau diketahui oleh malaikat Jibril bahwa yang menyihirnya adalah seorang anak Yahudi. Kemudian dia mengambil rambut Nabi, digulung, kemudian ditaruh di dalam sumur, yang kemudian dibongkar. Sumur tersebut diambil dari buhulnya, kemudian dihancurkan, lalu sumur tersebut tidak digunakan lagi oleh masyarakat pada saat itu. Jadi artinya Nabi tidak mengetahui siapa yang menyihirnya tersebut kalau bukan datang dari malaikat Jibril. Jadi kalau seandainya seorang itu penyakit, ternyata nggak didiagnosis, ternyata nggak ada penyakitnya, kemudian ternyata diruqyah bereaksi jinnya, ya diganggu, kemudian dia sampai bahkan mendapatkan kematian, maka hal itu dinisbatkan ya dengan sihir, maka boleh, dan dia itu bukan tatayyur. Tapi tidak boleh kita menuduh, memfitnah orang lain ya belum ada bukti, dan itu biasanya kerjaan syaitan, membuat fitnah. Biasanya dia akan mengaku yang melakukan ini si fulan. Maka tidak perlu kalau misalkan kita meruqyah ingin mengetahui siapa yang kirim, nggak perlu. Yang penting kita untuk meruqyahnya. Jadi itu bukan tatayyur. Kalau memang benar, itu dibenarkan ya, itu dibenarkan. Maka banyak-banyak berzikir dan baca Al-Quran. Pertanyaan berikutnya,
Ana menemani anak-anak tanpa tahu nama itu sama dengan ulama yang mana berfirqah sesat, yaitu firqah filsafat. Bukan sengaja ya kasih nama anaknya mungkin dengan firqah yang sesat, melainkan ketidaktahuan. Ketika akan diganti namanya di kakak, banyak sekali hambatan dan banyak sekali syarat-syarat dan ketentuannya. Bagaimana seharusnya yang ana lakukan? Ya, tetap ganti atau biarkan saja seperti sekarang namanya? Namun yaitu berdoa kepada Allah supaya nama saja yang sama namun akidah dan tauhidnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Taib, jika memang nama anak kita sudah terlanjur kita beri nama misalkan dari tokoh-tokoh yang sesat ya, seperti tokoh filsafat, sufi atau bahkan orang kafir, kita ingin mengganti tapi ternyata banyak hambatan, kesulitan ya. Lalu bagaimana dengan hal ini? Maka ganti nama anak tersebut dengan panggilan yang baik. Tetap di KK, di KTP dan semua di ya catatan sipil itu kalau sulit untuk diganti biarkan saja. Tapi anak misalkan nama anaknya ya kita panggil dengan ganti yang baik. Misalkan namanya orang kafir, misalkan namanya Fir'aun, misalkan namanya Fir'aun sudah tercatat di KK. Lalu kita sebagai orang tua menyerukan kepada keluarga, teman-temannya bahwa nanti memanggil jangan lagi dengan nama yang buruk tersebut. Misalkan ganti namanya Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, maka panggil itu. Maka tidak mengapa begitu. Tapi di kakaknya, di KTP-nya masih itu, enggak masalah. Dia sudah berniat baik untuk mengganti nama yang buruk dengan nama yang baik. Kalau tidak salah Ustadz Abdullah Rai, beliau tuh nama aslinya siapa? Roy Grafi apa itu? Pokoknya nama-nama orang barat. Kenapa bisa ada terjadi Abdullahnya? Karena nama itu kurang bagus sekarang, kurang baik, maka digantilah, ditambah dengan Abdullah. Aslinya nggak ada Abdullah di KTP-nya. Dan itu sudah biasa kalau di Saudi itu kalau nama jelek pasti akan ditambahi. Yang dipanggil adalah Abdullah, Abdurrahman. Jadi boleh dia mengganti sesuai dengan yang dipanggil ya. KTP-nya nggak perlu. Kalau memang sulit, ya kalau bisa maka ganti semuanya. Tapi kalau tidak bisa, tetap dia mengganti ketika dipanggil. Namanya kalau manggil anak jangan lagi yang buruk, tapi nama yang baik supaya anak itu tahu kalau nama dia sebenarnya sudah diganti. Tapi di KTP masih nggak masalah karena dipersulitkan oleh ya pemerintah. Allahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, apa bedanya tatayur dan khurafat? Ana main ke Kerawang, teman ana di situ kecewa pada keluar dan teman ana perasaan lalu lihat di HP. Kenapa kecoa pada keluar? Oh kecoa ya, di sini kecoa pada keluar. Dan bertanya, ya kata teman ana itu ada sihir. Ana hanya diam karena takut itu tatayur. Jadi dia hanya ana enggak jawab ya. Apa benar Ustaz? Ya itu adalah sihir. Dengan banyaknya kecoa, biasanya ada musim-musim. Kalau sudah musim mulai hujan itu mulai pada keluar kecoa banyak. Ya. Jangan dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada dalil kalau itu ada perbuatan sihir. Bahkan disebutkan kalau misalkan kita didatangi dengan makhluk-makhluk yang memang notabene disebutkan oleh Nabi itu bagian daripada ya sihir atau biasanya merubah dari syaitan, maka boleh kita menisbatkan itu. Seperti kata Rasulullah, kalau kita di rumah tiba-tiba ada ular, kata Nabi, jangan engkau bunuh terlebih dahulu. Ya, dia buang dulu, kemudian kalau masuk lagi sampai 3 kali maka bunuh. Kata Nabi, sesungguhnya itu adalah syaitan. Berarti ada yang
ya jahil. Ya kirim tuh jin itu. Nah, kalau misalkan selain daripada itu yang kita tidak ada dalil, seperti nanti banyak semut, kecoa, macam-macam, maka jangan sekali-kali menisbatkan kepada ya sihir. Dan itu bisa juga berakibatkan kalau dia beranggapan itu sihir. Ini tidak tahu, tatoyur itu kan menganggap sial. Kalau misalkan ini ada sihir, itu nggak masuk kepada tatoyur. Tatoyur itu menganggap sial. Kalau dia menganggap banyak kecoa, banyak semut, ini ulah daripada ya ada yang menyihirnya, ini bukan tatoyur namanya. Tapi kalau tatoyur itu menganggap sial, kalau dengan banyaknya kecoa di rumahnya, ya nanti dia akan dapat sial, itu tatoyur namanya. Tapi kalau dia menisbahkan kepada sihir, ya kalau memang benar, ya maka kita benarkan. Tapi kalau nggak ada dalil, ya tidak ada. Maka diamkan saja, tetap bergantungnya kepada Allah, tawakal. Maka itu tidak benar. Allahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, apa hukum merapikan alis bagi wanita dalam rangka kecantikan, dalam rangka kecantikan yang ditunjukkan hanya kepada suami saja? Mengenai tentang merapikan alis, ini hukumnya adalah haram bagi para wanita. Yang merapikan alis bagi para wanita hukumnya haram. Tapi kan merapikan alis itu biar cantik, yang ditunjukkan hanya kepada suami saja. Berarti kan di sini mungkin seorang wanita ini, seorang istri ini, ya dia mungkin memakai niqab ataupun ya tidak, ya pokoknya dia tunjukkan kepada suaminya. Maka hal ini adalah haram karena dia telah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada memang dalam hadis itu diriwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, la'anallahu an-namisati wal mutanamisat. Allah melaknat wanita-wanita yang mencukur alis mereka, dan Allah melaknat para wanita yang minta dicukur dari alis-alis mereka. Jadi Allah melaknat mereka. Walaupun di hadapan suami saja, yang dia tunjukkan untuk cantik di hadapan suaminya saja. Tapi kalau dia sudah mencukur alisnya atau bulu matanya, itu adalah perbuatan haram, dapat laknat dari Allah karena dia merubah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kan untuk tampil cantik bagi para wanita, bagi para ummahat yang sudah menikah, yang sudah memiliki suami, kan tidak mesti dia harus mencukur alisnya. Dia bisa apa? Dia bisa bersolek di depan suaminya. Suaminya pulang kerja, dia berdandan, bersolek, sambut dengan baik, dengan adab, dengan akhlak. Itu yang akan disenangi oleh suami. Jadi tidak ikut-ikutan sebagaimana orang-orang kafir. Dibentuk alisnya, nggak boleh, ini haram. Banyak nggak boleh, ini perbuatan yang haram karena dia telah melakukan, merubah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua pertanyaannya, apa manfaat belajar tauhid? Oh, banyak sekali manfaatnya. Belajar tauhid ini keutamaannya banyak sekali. Di antaranya pernah disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang belajar tauhid, dia mengenalnya, dia mengamalkannya, maka niscaya setiap amal baiknya yang dia lakukan, kalau dia mentauhidkan Allah, Allah akan menerimanya. Karena disebutkan di dalam surat Al-Kahfi, yaitu di ayat-ayat terakhir, Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'i rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadatihi rabbih ahada."
Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaknya dia apa? Mengerjakan amal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan engkau menyekutukan Allah di dalam ibadahnya, yaitu dengan Rabbnya, dengan sesuatu apapun. Maka ini keutamaan belajar tauhid agar kita bisa mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah pernah mengatakan, di antara yang mentafsiri dari ayat ini, beliau katakan ruknal amali mutaqabbil la budda an yakuna khalisan lillahi azza wa jalla wa sawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan bahwa amal ibadah yang akan diterima, syarat yang pertama adalah khalisan lillah. Khalisan lillah di sini adalah ikhlas karena Allah, dan juga para ulama khalisan adalah ya tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun amalan kita yang kita lakukan, kalau dia menyekutukan Allah, amalannya tidak pernah bermanfaat. Ini faidahnya belajar tauhid. Ya, jangan mengeluh, belajar tauhid terus. Taklim di sana tauhid lagi, di sini tauhid lagi. Jangan mengeluh dan jangan pernah bosan dari belajar tauhid. Ya. Setelah kita mentauhidkan Allah, tentunya kita amalannya mengikuti sunnah. Sebab yang lain juga, apa keutamaannya kita belajar? Ya tauhid ini, manfaatnya apa? Tauhid adalah sebab di mana dihapuskan dosa-dosa kita. Sebab kita dihapuskan dosanya. Nah, Rasulullah pernah bersabda dalam hadis qudsi yang Allah berfirman, ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, jika kalian mendatangiku dengan banyak dosa sepenuh dengan bumi, jika ada orang ya nanti dihisab mati oleh Allah, kemudian dosanya itu sepenuh bumi, lalu apa? Summa lakitani la tusyrik, kemudian dia datang kepada Allah, menemui Allah itu tidak ada menyekutukan Allah sedikit apapun, maka Allah akan mendatanginya dengan pengampunan. Artinya di sini orang yang belajar tauhid lalu dia dapat mengamalkannya, tidak menyekutukan Allah walaupun banyak dosanya, tetap Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ini keutamaannya. Karena disebutkan di dalam riwayat dari Jabir bin Abdullah ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man mata la yusyrik billah syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang mati dan matinya dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhala jannah, maka orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Jadi artinya orang yang banyak dosanya, tapi kalau dia mentauhidkan Allah, sebab apa dia bisa mentauhidkan Allah? Sebab apa? Belajar tauhid. Jangan dianggap remeh belajar tauhid itu. Ini kitab yang kita sedang bahas, ya. Di antaranya amalan apa saja yang dilakukan, bahkan haji berkali-kali, umrah berkali-kali, bersedekah berkali-kali, salat malam enggak putus-putus, salat duhanya. Tapi kalau dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pernah bermanfaat. Tidak akan pernah bermanfaat. Jadi tauhid yang kita harus pelajari manfaatnya banyak sekali. Ya, di antaranya ya disebutkan oleh para ulama bahwa tauhid itu adalah kunci daripada kita selamat pada saat dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Mungkin yang lain ada soal? Ya. Mengenai dosa, apakah dosa itu bisa berimbas ke orang lain? Nah, apakah dosa itu bisa dikembalikan kepada orang lain? Bahwa dosa itu yang dilakukan tidak bisa memikul orang lain. Ya, la taziru wala zira ukhra, enggak bisa. Akan tetapi jamaah,
dosa itu yang kita lakukan, misalkan kita bermaksiat kepada Allah, maka dampaknya pun akan dirasakan oleh keluarga. Kita yang bermaksiat kepada Allah, terkadang kita sehat, rezeki lancar, anak sakit, kadang istri sakit, kadang barang hilang, dan macam-macam. Tapi kalau dosa tidak bisa dipikulkan kepada orang lain, ya, tidak bisa dipikulkan orang lain. Kita misalkan berbuat maksiat, lalu ya orang tua kita ya juga memikul dari dosanya, tidak. Kecuali kalau misalkan kita sebagai kepala keluarga, lalu kita melihat istri kita berbuat dosa, lalu kita diamkan, itu kan perkara laki-laki yang dayus, lalu kita diamkan, maka dosanya pun kita akan kena. Ya, kalau kita mendiamkannya, karena dia di bawah naungan kita. Jadi tidak bisa ditimpakan kepada orang lain. Kalau kebaikan, ya itu bisa. Seperti kita berinfak dengan nama seseorang, maka pahalanya dia akan dapat kepada seorang tersebut. Kalau kita misalkan ya meniatkan badal umrah, haji, itu diniatkan kepada orang yang kita badalkan, kembali kepada orang yang kita niatkan tersebut. Tapi kalau dosa tidak. Wallahu a'lam. Kita lagi jemaah. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqamah dalam mempelajari yaitu tauhid, dan juga mempelajari dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.